Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-18. An Sauban radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'idul maridi fi makhrafatil jannah hatta yarji'a. Hadis riwayat sahabat Sauban. Sahabat Sauban itu adalah salah satu sahabat Rasulullah yang berasal dari Yaman. Asalnya seorang budak dimerdekakan oleh Rasulullah SAW, dibeli oleh Rasulullah lalu dimerdekakan. Rasulullah SAW bersabda, a'idul maridi, orang yang menjenguk orang yang sakit, fi makhrafatil jannah, itu berada di dalam pertamanan surga, hatta yarji'a, sehingga ia pulang dari menjenguk orang yang sakit itu. Jadi hadis yang ke-18 ini menerangkan tentang keutamaan orang yang menjenguk orang yang sakit. Paling tidak orang yang menjenguk orang sakit itu memberikan motivasi kepada orang yang sedang sakit. Bagaimana rasanya ketika sakit 7 hari atau 1 bulan nggak ada yang menjenguk, pasti dia akan berada dalam kesepian. Maka ketika datang itulah orang memberi motivasi kepada si orang yang sedang sakit itu sambil mendoakan. Dan juga ketika orang yang menjenguk itu bisa untuk melahirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberi kenikmatan kesehatan, sehingga rasa syukur itu akan muncul terus menerus. Undur ila man asfala minkum, lihatlah orang yang lebih rendah dari kedudukannya di bawah kalian. Sehingga orang yang sedang sakit, kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih memberi kenikmatan kesehatan, sehingga orang itu mampu mensyukuri kenikmatan itu sebaik-baiknya. Dan tentu saja ketika kita menjenguk, jangan hilangkan pahala itu dengan berbuat dosa. Artinya apa? Setelah menjenguk, menceritakan kejelekan orang yang dijenguk, orang yang sakit. Kadang-kadang orang yang sakit itu kan ya perilakunya atau kondisinya sangat-sangat memprihatinkan, dan itu diomong-omong ke orang lain. Tentu saja ini hal yang tidak mengenakan. Man satara uyuban nas satara uyubahu yaumal qiyamah. Orang yang menutupi aib seseorang, maka Allah akan menutupi aibnya di yaumul qiyamah. Maka orang yang menjenguk jangan hilangkan pahala itu dengan menceritakan kekurangan-kekurangan yang sedang dialami oleh orang yang sedang sakit itu. Itu adalah hadis yang ke-18. Kita lanjut ke hadis yang ke-19. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin kasallahu fi khudril jannah. Dan seterusnya, hadisnya panjang. Dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, ayyuma muslim, siapapun orang muslim, kasa musliman, orang yang memberikan pakaian, kasa musliman sauban, orang muslim itu memberikan pakaian kepada saudaranya muslim, ala uryin, karena tidak punya pakaian, kasallahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan pakaian berwarna hijau besok di yaumul qiyamah. Wa ayyuma muslimin at'ama wa ayyuma muslimin
at'ama musliman ala ju'in at'amahullahu min simaril jannah. Orang muslim yang mau membantu memberi makan saudaranya muslim, maka Allah besok akan memberikan buah-buahan di surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman wa ayyuma muslimin saqa musliman ala dhumain saqallahu min rahiqil mahtum. Dan barang siapa orang muslim yang memberikan minum kepada saudaranya orang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan minuman arak yang masih tersegel. Besok itu ceritanya orang muslim yang masuk surga boleh minum arak. Kalau di dunia nggak boleh, kalau di akhirat boleh. Min rahiqin mahtum, arak yang masih tersegel, masih orisinil. Hadis yang ke-19 intinya bahwa kita itu disuruh untuk membantu orang lain. Orang yang tidak punya pakaian, orang yang tidak bisa makan, orang yang tidak bisa minum, artinya dia kekurangan, maka perlu untuk dibantu. Sehingga dalam sebuah hadis lain Rasulullah SAW bersabda, laisal mu'min alladzi yashba'u wa jaruhu ja'iun ila jambihi. Tidaklah dikatakan seorang muslim, tidaklah seorang muslim yang sempurna imannya kalau dia itu dalam keadaan perutnya kenyang tapi tetangganya dalam kondisi lapar. Ada satu kisah pada zaman Umar bin Khattab, ada orang yang kecurian. Akhirnya orang yang kecurian ini lapor sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, barang saya hilang, dicuri oleh seseorang. Kamu tahu yang mencuri? Tahu, wahai Rasulullah. Wahai Umar. Siapa? Tetangga saya. Bawa sini orangnya, bawa sini. Ketika sudah dihadapkan pada Sayyidina Umar, ditanya, kenapa kamu mencuri? Ya, karena saya kekurangan, karena saya dan anak-anak saya sudah beberapa hari tidak makan. Mendengar semacam itu, Sayyidina Umar berkata gini, kalau saya dengar lagi tetanggamu mencuri ke tempatmu, yang saya potong bukan tangan pencuri itu, tapi tanganmu yang saya potong. Artinya apa? Kepedulian kepada tetangga itu sangat-sangat diharapkan, sehingga orang yang sangat butuh itu perlu untuk dibantu, dan itu menjadi salah satu jalan menuju ke surga. Tentu saja sesuai kemampuan kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.